Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Sebelum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi hari Senin. Nah, ini minggu pertama bulan November bener-bener rain guys, November rain. ini di prank juga sama IHSG guys hari ini guys. Jadi teman-teman yang misalnya trading gitu ya, entry di sini gitu ya, di bawah loss gitu ya. Di bawah loss di sini minus 1% IHSG, tapi di akhir sesi diangkat lagi. Habis cut loss, harga sahamnya naik. Itu sakit bener loh. Nah, IHSG yang seperti ini yang paling nggak enak kalau buat para trader tentunya. Nah, kalau kita lihat di sini asing masih net sell ya, masih net sell, tapi ya jumlahnya berkurang, tapi ya nggak tahu guys. Tapi saya lihat nih KKGI guys tadi guys, baru ngecek KKGI mungkin aja kalau besok doji, kemungkinan mau rebound nih guys. Harus perhatikan atau istilahnya masukin watchlist ya KKGI. Oke, kita lihat trading kita hari ini ya, kira-kira gimana. BDMN ya. Nah, BDMN ini IHSG longsor langsung di bawah drop. Pas IHSG naik nggak ikut naik. Asem bener kan. Tapi kalau masih saham kayak BDMN ya nggak masalah sih, di hold juga. Ini asingnya juga masih net buy kan kalau kita lihat di sini. No problem ya. Hold aja dulu. Terus selanjutnya ada Harum. Kita lihat Harum. Harum kita lihat cuan guys. Nah, ini cuan tipis ya, tapi kalau misalnya mau nge-hold ya masih oke nih, besok kemungkinan naik lagi ya untuk Harum. Terus Kajen, kita lihat Kajen. Kita lihat Kajen di sini ya naik ya guys. Tadi cuan sebenarnya Kajen dari harga 184 sampai 198, ini cuan lumayan ya untuk Kajen. Terus adalah Mika. Nah, Mika ini yang legend guys. Saya itu sempet tadi floating gain 5%, cuman ya TP-nya di sekitar 4%-an untuk si Mika. Tadi sempat nyentuh ke harga 2.800-an nih. Cuman kempes gitu ya. Lumayan sih cuannya di Mika saya tadi. Tapi loss di BDMN. Oke, terus adalah Bumi. Kita lihat Bumi. Bumi di sini kita lihat hari ini merah kayaknya ya. Merah guys ya, ternyata Bumi ngeprank ya, kena cut loss ya untuk di Bumi. Terus FPNI. Nah, kita lihat FPNI. FPNI di sini cuan dong. Yes. Nah, cuan ya untuk FPNI, candlenya hijau dan mungkin cuannya ya 3%. Terus AGI. AG ini tadi sempat naik ya, cuman IHSG-nya drop langsung longsor malahan. Tapi ya masih aman sih di hold nih, masih di sekitaran EMA 200-nya. Tapi bagi yang tadi trading sih harusnya cuan ya, walaupun tipis ya karena IHSG-nya merah. Terus ASLC. Nah, ASLC ini yang drop guys. Nah, berarti teman-teman bisa memilih opsi CL. Tapi kalau saya punya ASLC ya saya masih hold sih. Hold dulu aja untuk SLC kalau saya. Kalau teman-teman CL ya oke, namanya saham gorengan sih, no problem untuk di CL guys ya untuk SLC. Mungkin kalau mau averaging down di sekitaran harga 130-an lah ya, 130 sampai 133 gitu ya, di antara itu. Moga aja untuk double bottom di situ guys. Oke, kita akan lihat trading yang di tanggal 7 ya, hari Senin ya. Semoga menarik lebih oke ya IHSG-nya dari hari ini tentunya. Oke, yang pertama adalah Mas Bro, ini sinyal yang pertama itu adalah Antam guys, Aneka Tambang. Di sini Antam ini udah sukses nutup gap ya, waktu di sini gap. Nah, bagi teman-teman yang jeli sebenarnya teman-teman bisa ambil atau averaging down waktu dia nyentuh harga ini. Nah, di sini guys.
Nah, di antara ini ya, saat dia itu ke area gap di sini, guys. Nah, di sini kan sempat Antam beberapa hari itu di situ. Nah, habis itu dia naik dan sekarang terbang gitu ya. Nah, apakah Antam masih potensi? Ya, coba kan kita lihat ya di sini, guys. Kita lihat Antam dulu di sini. Antam. Nah, Antam hari ini langsung ngegas ya, naiknya 4,6%. Dan kalau kita lihat fundamentalnya di sini, guys, untuk Antam, kita lagi nunggu kuarter 3-nya. Saya curiga ya, kuarter 3 Antam itu bagus ya, karena kuarter 3 udah nggak ada masalah sama Budi Said tentunya. Kalau misalnya Antam ini bagus kuarter 3-nya, karena harga gold, harga emasnya kan naik tuh di kuarter 3. Nah, ini bakal terbang. Dan kalau kita lihat di sini ya, moga aja ya Antam itu kuarter 3-nya bagus, karena hari ini di HK. Karena ini bentar lagi, guys, Antam itu ngeluarin laporan keuangannya, karena inkonya juga udah. Kalau inko kan dia ke nikel ya. Kalau Antam itu nikel, boksit, kalau timbel masih emas ya. Jadi gabungan sih Antam sih, nggak fokus di nikel tok. Kan dia namanya aneka tambang. Oke, kita lihat broker summary-nya. Ternyata yang nge-HK itu CS, guys. Nah, CS ini yang nge-HK Antam ya. Nah, CS-nya ternyata lokal. Sebenarnya asingnya masih net sell sih di Antam, tapi ini CS-nya kuat banget nih. Kayaknya CS ini mungkin aja dia dapat bocoran kalau Antam kuarter 3-nya bakal bagus. Semoga aja ya, karena dia ngapain ya nge-HK. Jadi gini, guys, saham yang biasanya rebound itu ada namanya itu yang saya bilang tadi, itu ada yang ngejual itu lengkap jaraknya dari urutan 1 dan urutan 2. Kalau sebenarnya di sini ya, CS dan KZ ini kan urutan pertamanya CS, nomor urutan 2-nya AZ. Bedanya kan jauh jumlah duitnya, guys. Ya kan? Nah, kalau yang di net sell-nya masih ya jaraknya nggak terlalu jauh. Ini kan lengkap jauh. Ini ada sesuatu hal yang faktor X yang kita nggak tahu nih, kenapa si CS beli sebanyak itu gitu. Ya mungkin tadi laporan keuangannya udah bocor gitu ya. Tapi kita nggak tahu tentunya. Nah, kita lihat di sini untuk CS AVG-nya 1875. Nah, kita lihat, kita telusuri lebih dalam di sini. Untuk CS nggak ada memang. Tuh. CS nggak ada. CS malah jualan, guys, ternyata nih. Kalau kita lihat dari bulan 9. Nah, kita lihat dari bulan 10 di sini CS udah mulai akumulasi ya dari bulan 10 ternyata. Nah, tapi kalau kita lihat dari bulan 9 itu CS jualan. Benar ya? Jadi udah pindah ke beli. Nah, ini semoga jadi sentimen positif nih buat Antam untuk terus rally tentunya. Kalau Antam sih ya mungkin aja sampai ke 2000-an tentunya. Nah, kalau kita lihat di sini dari teknikalnya, guys, itu Antam hari ini itu closing atau close ya. Itu di atas EMA 50 dan 20. EMA 20 jebol, EMA 50 jebol, dan ini closing di atasnya. Ya, di sini nggak ada shadow atas. Dan ini mungkin besok langsung loncat, guys. Kalau yang terakhir kali itu nembusin EMA 50 tuh di sini nih. Nah, di mana ya? Nah, di sini. Di sini nembusin EMA 50 dan habis itu naik. Oke, kalau di posisi ini memang nembusin EMA 50 dan 20, tapi dia posisinya itu numpuk ya. Jadi satu. Kalau yang ini kan EMA 20-nya kan di bawah. Ya, ini EMA 50-nya di atasnya. Ini sama. Ini posisinya sama yang di sini. Sama kayak ini. Nah, semoga aja ya. Semoga aja Antam itu nutul EMA 200 lah. Kayak di sini nih. Ya toh? Nah, saat ini juga ya nih EMA 50-nya tembus, dia nutul EMA 200. Ini nutul EMA 200. Ini semoga nutul ya, semoga nutul. Nutulnya di mana nih? 2060. Nah, itu EMA 200-nya si Antam. Oke, bagi teman-teman mau ikut Antam bisa ambil di 1910, 1915. Nah, tentu aja nggak usah muluk-muluk lah ke EMA 200 gitu ya. Kalau buat ODT ya mungkin targetnya ke sini, guys. Nah, ke AVG-nya si ZP nih, ya, ZP di sini, guys. 197 ya, mungkin 190 sampai 197 ya, 195. Nah, itu target dari Antam untuk ODT-nya, guys. Untuk one day trading 1950 sampai 1975 lah, itu targetnya di situ untuk Antam. Nice. Terus kalau saham yang biasanya udah crossing EMA 50 seperti ini, kalau turun nih EMA 50-nya biasanya jadi support. Seperti itu, guys ya. Oke, terus kita lanjut adalah MDK, guys. Sebenarnya saya mau masukin Harum lagi, cuman udah kita bahas ya. Harum kemungkinan ya sama aja sama Antam, naik juga gitu ya.
Harum sama kayak Antam naik juga. Semoga aja untuk Harum. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah MDK. Nah, MDK-nya juga sama kayak Antam. Ini emas-emasan juga, kayaknya emas-emasan, guys. Karena kalau kita lihat yang nikel itu Inco, naiknya nggak terlalu banyak. Tins ya, timah. Tins nggak terlalu banyak, cuma 1,1. Tapi kita lihat Antam dan MDK naiknya gede-gede. Kayaknya sih ini sentimen emasnya, bukan nikel atau tambang yang lain gitu ya, sentimen emasnya. Kita lihat di sini untuk MDKA. Nah, MDKA kita lihat lah, ini MDKA malah di HK, nah asing banget guys. BK, KZ, AK ini malah bagusan Broksum MDKA daripada Antam ya. Oh, kita lihat dari fundamental tentunya. Wow, iya guys, profitnya gede. Ini kemungkinan nih dapat bocoran juga mungkin nih. Kuartal 3-nya bakal bagus lagi. Kalau bakal bagus lagi dan profitnya terbang lagi seperti ini gitu ya, berkali-kali lipat ya, mungkin aja si MDK mau ATH lagi guys. ATH di berapa? ATH MDKA di harga 5.700. Wah, jauh ya. Jauh. Tapi di sini ada gap nih guys, MDK guys. Nah ya, kalau profitnya sih misalnya itu MDK itu sebagus kuartal 2 atau lebih bagus, kemungkinan ini gap akan ketutup, tapi kan dia tinggi ya. Ya itu target jauhnya lah ya. Untuk target dekatnya nih semoga aja nih kalian nembusin EMA 20, EMA 50 dan EMA 200 nih. Mau jadi uptrend nih sepertinya. Nah, target MDK mungkin yang pertama banget ya, nggak usah ngelihat gap yang di sini ya. Gap yang di sini yes, nih di sini dah. Ini gap kecil ya, ada kecil sih guys. Nah, di sini ada gap kecil. Kalau Mas Buda di sini ini ada gap kecil ya di antara EMA 20 dan 200 yang numpuk di sini, 20 dan 50. Ini ada gap 1T kayak nggak salah nih. Kalau nggak salah di 42 40 nih di sini nih. Nah, semoga aja ke situ ya. Mungkin ke sini targetnya. 4160 lah untuk target dari MDK ya. Oke ya, bagi teman-teman ikut MDKA bisa ambil di 3980 ya, 3990 tentunya. Untuk targetnya mungkin ke harga ya 4070 atau 4060. Terus untuk target atasnya mungkin di sekitar 4150. Itu target dari MDKA. Next, terus selanjutnya adalah PTBA guys. Kita lihat PTBA. Yang selanjutnya nih Bukit Asam. Nah, Bukit Asam juga dia itu udah sideways di EMA 200 nih. Sepertinya kita tinggal tunggu aja. Tunggu aja nanti PTBA ini ada desas-desus mau bagi dividen lah seperti itu nih, baru akan ngegas lagi. Tapi dia mungkin ditahan di harga EMA EMA 200-nya dulu. Nah, kita lihat PTBA di sini. Profitnya gede guys, kuartal 3-nya ini unstoppable lah pokoknya profit dari PTBA. Di sini ROE-nya 37% edan ya. Untuk IPS-nya tuh 800. Nah, kalau misalnya PTBA itu 800 1100. Nah, ini kan kalau udah setahun misalnya seperti itu 1100. Berarti kalau DPR-nya 100% ini berarti yield-nya berapa kalau di harga yang sekarang? Berapa? 30% edan ya. 30% lebih, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, sahamnya pasti naik. Tapi kenapa PTBA ini dengan EPS segede itu ya, profit sebesar itu kok bisa ARB 2 kali? Karena dia mau akuisisi PLTU ya. Jadi kan kalau akuisisi PLTU kan pakai duit laba ya. Ini kan para investor kan pada nyari pengen dapat dividen dari laba ini loh. Kalau laba ini dibuat bagi ke buat beli PLTU kan jadi nggak dibagi dividen, makanya seperti itu. Nah, ini nggak tahu ya, ini gimana gitu ya sama manajemennya. Apakah tahun ini masih bagi dividen besar atau enggak ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti profit PTBA lagi gede lagi. Nanti kuartal 4 mungkin juga sama gedenya sama kuartal 3 dan EPS-nya nanti jadi gede. Oke, kita lihat di sini CS, ZP, BQ, AK, YP ini beli PTBA guys di AVG 3766 di harga close-nya. Tadi sempat nyentuh ke 3760. 3790 ya di sini ya. Mau ke 3800 tapi ke banting. Oke, kita lihat PTBA di sini sepertinya udah enak lah buat diakumulasi. Karena kalau kita lihat di sini juga top buyer-nya itu rata-rata di atas ya. Kalau kita lihat sebulan ke belakang. Nah, di 38, 8, di 39 lah.
AVG-nya sih atau buyer. Dan ini belum ketutup guys, belum sukses nutup ini ya. Mungkin targetnya ke gap ini dulu aja. Ya, di harga 3960 ini belum ketutup. Oke, atau di EMA 20-nya dulu di harga 3890. Ya, disitulah ya untuk target dari PTBA guys. Nah, bagi teman-teman ikut PTBA bisa ambil di harga sekarang nih di 3750 tentunya. TP pertama di 3890 atau 3960 lah di antara ini nah untuk TP dari PTBA guys. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah saham dari apa ini? Cak. Wih, Cak guys. Cak masuk lagi nih. Why Cak? Oh, udah turun ya ternyata. Cak ini apa namanya profitnya itu konsisten naik ya sekarang ya. Mungkin pabrik keramiknya udah jadi gitu ya. Makanya profitnya udah pelan-pelan naik seperti itu karena produksinya meningkat. Nah, ini Cak ini juga tak kira Cak ini mau ke EMA 200 nih, mau downtrend nih. Ternyata di apa namanya? Di HK lagi, naik lagi, guys. Sekarang closing di atas MA 50 lagi. Nah, ini kayaknya masih nggak mau turun dia, masih mau uptrend posisinya ya, untuk Cak ini ya. Nah, kita lihat di sini untuk Cak siapa yang nge-HK. Ya. Yes. Nah, yang Cak yang nge-HK tadi adalah YP tentunya, tapi YP di trading ya, langsung kejual lagi. Nah, yang masih sisa adalah CLG. Nah, coba kita lihat dari sini guys. Dari tanggal 20 Oktober. Mana 20 Oktober. Nice. Sini ada YJ tentunya, terus di sini ada CC. Ini YJ udah habis ya. Udah nggak jualan lagi. Terus ada YCC di 270-an rata-rata guys. Di sini YU ada BK pula di 277, YP di 272. Rata-rata di atas. Yang ngeguyur adalah YJ. YJ hari ini udah nggak jualan. Oke. Nggak ada ya. Udah habis lah. Ini ada sedikit. Nih sini ada nih. Udah tinggal dikit lah. Dia cuma jual 300 ribuan. Oke ya, semoga aja semoga 1000 nih untuk Cak. Nah, bagi teman-teman ikut Cak ya bisa ambil di harga 228 tentunya. 226 228. Nah, untuk TP-nya mungkin di sini guys di EMA 20-nya dulu di 238 ya sampai 244 lah di antara ini guys. Di EMA 20-nya si Cak. Oke ya, dan kalau misalnya closingnya itu di atas EMA 20 lagi mungkin dia mau uptrend terus nih. Mungkin targetnya ke 300 lebih lagi. Oke, kita lanjut part 2.